sahabat pendekar kelapa muda di Pontianak, Kubu Raya, Kayong Utara, dan dimanapun se-Indonesia, kita akan bertanya dan mengenal siapakah Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten Kayong Utara. Siap. Kita akan menuju siap. Tetap. Bung Hosen, apa kabar saudara? Siap. Baik, saudaraku. Peluk sedikit. Nah, sahabat pendekar kelapa muda se-Nusantara, pendekar kelapa muda sangat bangga, sangat kagum. Karena apa? Kawan kita dulu berkincah, berkubang, berkelahi, sampai berebut perempuan pun sama-sama. Nah, alhamdulillah sekarang pendekar kelapa muda mempunyai sahabat yang sudah berkecimpung di Ketua Bawaslu Kabupaten Kayong Utara. Nah, apa kesibukan sekarang, Bung Hosen? Kesibukannya masih kita melakukan pekerjaan rutinitas. Seperti koordinasi ke stakeholder, terus mengikuti kegiatan dari Bawaslu Provinsi terkait peningkatan kapasitas dan penguatan terhadap teman-teman yang sedang melakukan pilkada di 7 kabupaten. Itu saja. Sudah ada pilkada? Ya, hari ini ada 7 kabupaten yang akan melakukan pilkada serentak di Kalimantan Barat. 7 kabupaten pilkada serentak se-Kalimantan Barat. Jadi, Bung Hosen ini adalah ketua Bawaslu Kabupaten Kayong Utara. Tentunya punya harapan ke depan bagi penyelenggara. Ya, ketika berbicara harapan terkait penyelenggara tentunya sama lah ya. Tentunya ingin sebuah pesta demokrasi itu berjalan lancar semua. Tentunya menjalankan tugas-tugas dengan aman, baik, penyelenggaranya selamat, pestanya pun juga sukses. Itu saja keinginan dari saya pribadi seperti itu. Selain ada keinginan-keinginan yang tentunya ingin terus memberi kontribusi menjaga nama baik lembaga supaya lembaga Bawaslu ini tetap kuat, tetap semangat, dan tetap eksis sampai seterusnya. Tentunya satu lagi, Bung Hosen. Ya, no politik kali, no money. Ya, itu yang harus kita sikapi bersama ketika di dalam sebuah pilkada ataupun pemilu yang disebut sering kita menyebutnya pesta demokrasi. Harusnya kita sama-sama menghindar yang namanya money politik. Money politik, kenapa mesti dihindar? Duit tuh. Iya, betul. Karena apa ya, money politik ini bisa dibilang merusak dan bisa dibilang sangat-sangat membahayakan bagi kita semua. Karena yang namanya pesta itu harus dipilih secara jujur, adil, dan tidak ada embel-embel. Ketika ada embel-embel seperti itu, tentunya ini akan panjang ceritanya, dan ketika berbicara terkait masalah pelanggaran itu sudah masuk ke dalam pidana. Nah, rekan-rekan sahabat pendekar se-Nusantara, tak boleh namakan money politik juga. Kalau pendekar dari dia tak apa-apa, karena udah jalurnya dah. Seperti itu. Seperti itu. Emang ada porsi-porsinya sendiri ya, tentunya ada porsi-porsi yang sudah diatur secara undang-undang dan secara regulasi, baik itu Perbawaslu, baik itu undang-undang. Hari ini kan pemilihan nih, pemilihan. Kalau di secara undang-undang menyebutnya pemilihan. Tapi kalau bahasa kita itu pilkada seperti itu. Hari ini ada? Ya, hari ini yang saya sebut tadi 7 kabupaten kota itu. 7 kabupaten yang sedang melakukan pemilu serentak, pilkada serentak Kalimantan Barat atau 7 kabupaten. 7 kabupaten. Luar biasa hari ini ya. Tentunya dengan masa pandemi sekarang, pilkada harus tetap berjalan ya. Tentunya dengan mengikuti protokol. Harus. Karena mungkin insya Allah dalam dekat-dekat ini, karena kemarin juga ada arahan dari Bawaslu Provinsi terkait di mana teman-teman yang melakukan pilkada hari ini 7 kabupaten kota itu harus membentuk gugus tugas terkait COVID. Nah, sehingga biar bagaimanapun kita harus berhati-hati, saling jaga terkait COVID ini. Walaupun pilkadanya ini tentunya kita sebagai penyelenggara harus bisa memberi pandangan kepada masyarakat bahayanya COVID bahaya, tapi pilkada harus jalan. Seperti itu. Jadi harus bersinergi juga ya, harus sinkron juga. Pilkada berjalan, tapi protokol pemerintah harus tetap. Harus. Kalau begitu seperti pendekar ini ya.
harus bercadar. pakai selendang kain, Iya. seperti itu. Harus Alhamdulillah. Jadi aman ya. Aman. Untuk pendekar hari ini insya Allah aman dari COVID seperti itu. Dan tentunya sahabat pendekar, pendekar kelapa muda tetap menghimbau kepada rekan-rekan sahabat Senusantara, mari kita jaga bersama kesehatan kita dan ikuti protokol bersama. Nah, tadi sudah berbicara soal yang resmi nih. Ya. Tentang berbicara tentang muasabah, sekarang yang hangat-hangat, yang santai-santai. Apa tuh? Macam begini Bang Ude. Cobalah kasih tanggapan sedikit tentang pendekar kelapa. Oh gitu ya. Siap. Tentunya kita kenal bukan hanya hari ini. Siap. Kita kenal dari kecil. Yang sudah kita banyak lalui proses, ini sangat luar biasa sekali buat pendekar. Ya. Ini tentunya ini menjadi satu-satunya mungkin se-Indonesia. Sedunia. Satu-satunya ada pendekar kelapa muda sedunia. Iya. Nah ini tentunya akan menjadi motivasi buat yang lain gitu loh. Iya. Buat pemuda-pemuda yang lain. Tentu sudah melihat contoh bahwa untuk menuju hal yang ingin kita lakukan perubahan, untuk menuju berarti dalam dunia ini kita bicara sukses. Sukses berbicara. Untuk menuju kesuksesan itu gampang. Yang Tapi penting gengsi ceritanya. jangan gengsi dan tahan dengan apa yang disebut dengan proses. Oh iya, proses ya. Memang saudara, kalau jika kembali kepada proses, tentunya pendekar kelapa muda dan sekarang dengan yang bersamping dengan Ketua Batu itu Bawaslu Kabupaten Kayung Utara sudah sangat-sangat proses sekali, di mana kami dulu adalah satu kampung, Ya. pergi sekolah itu pakai sepeda ontel sama-sama, pergi latihan karate kita sama-sama dan semuanya sama-sama. Dan bedanya kita sekarang satu tujuan namun beda layar. Beda layar dalam arti kita masih tetap mengikuti program-program pemerintah. Beliau adalah Ketua Bawaslu, tentunya punya harapan-harapan yang terbaik dalam bidang dalam usaha yang itu, dan tentunya pendekar kelapa muda akan memberikan yang terbaik pula kepada pelanggan-pelanggan pendekar kelapa muda. Dan harapan Ketua Bawaslu kita untuk pendekar kelapa muda, adakah kritikan, saran, dan tidak usah yang cuma bagus-bagus, yang kritik. Oh gitu ya. Oke, baik. Tentunya kalau kritik saya pikir tidak ada ya kritik ya. Karena saya mengikuti perkembangan pendekar kelapa ini baik dari YouTube, Facebook, terus dari Instagram juga, mengikuti bahwa sebenarnya sudah bagus. Cuman nanti kalau bisa saran itu memberi motivasi ke teman-teman yang lain itu saja. Kepada para pelaku UMKM. Iya, tentunya kepada teman-teman UMKM juga. Seperti itu. Nah, sahabat Nusantara semuanya, inilah dia bintang. Kenapa sebut bintang? Karena pendekar menggunakan bintang. Dan kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial tadi. Maka dari itu pendekar ucapkan kepada sahabat semuanya, tidak terlepas kembali pada yang kita ucapkan tadi adalah ingat satu, protokol pemerintah, jaga kesehatan dan gunakan masker. Nah, seperti itu. Kebetulan beliau ini tadi lagi habis sholat, jadi Ya. maskernya kelepasan di samping tuh. Nah, karena sama asistennya juga. Nah, singkat cerita, Yap. kita pendekkan cerita. Siap. Karena pendekar kelapa muda akan berpangkung-pangkung di sebelah. Oh, siap. Melanjutkan lagi mengajar lagi. Terima kasih udah mampir di lapak pendekar kelapa. Oke, siap. Terima kasih atas jamuannya. Senang sekali bisa dijamu oleh pendekar kelapa muda. Jika ingin mencari kelapa, di sini tempatnya. Oke. Nah, sahabat pendekar Senusantara, terima kasih telah menyaksikan pendekar kelapa muda di lapak pendekar kelapa muda bersama dengan Bung Hosen Mara, sarjana hukum, sekaligus dia adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Kayong Utara. Terima kasih. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjuta lidah.